Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Sinyon di channel Sinyon Friend. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akhir cerita dari film Siksa Kubur, produksi KMNC Film, dan disutradari oleh Joko Anwar. Baiklah, penjelasan akhir cerita dari Siksa Kubur ini banyak sekali orang berteori ataupun memiliki sebuah pendapat masing-masing. Ya, memang ini adalah open ending ya. Joko Anwar memberikan sebuah open ending dalam film ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia meninggal atau tidak? Menurut aku adalah meninggal. Jadi Sita meninggal pada saat dia masuk ke dalam kubur si Pak Wahyu. Di situ dia kehabisan udara karena satu-satunya lubang udara yang terbuat dari pipa itu tertutup oleh tanah. Ini buktinya ada sebuah scene di mana Sita menarik kayak buntut ular gitulah gitu. Jadi dia tertutup tanah dan dia kehabisan oksigen. Sementara Adil mati atau meninggal karena si ular tersebut. Dalam scene Adil itu sedang menunggu Sita di dalam kuburan Pak Wahyu dan dia dihampiri oleh seekor ular dan sepertinya Adil itu digigit ular. Ini terbukti dengan matanya yang bengkak seperti gigitan ular ataupun kalau kobra itu disemprot ya, diburah cenah cek orang Sunda mah oleh ular dan akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia. Itu ending explanation-nya. Yang kedua, di sini kalau misalnya kita lihat poster itu ada 12 atau 13 pocong ya. 12 atau 13 pocong lah yang ada di posternya dan di situ ada seekor ular, Sajaul al-Aqra. Kalau misalnya di di penjelasan dari Joko Anwar. Tapi mungkin 12 pocong tersebut itu bukan merepresentasikan 12 orang yang disiksa, tapi 12 dosa. Di sini disebutkan Sita menyebutkan kenapa ada orang berbohong, kenapa ada orang membunuh, kenapa ada orang mencuri. Ya di situ juga kita lihat scene-nya ada bunuh diri, ada penyimpangan seksual dan lain-lainnya. Ada juga perselingkuhan, ada juga perzinahan dan lain-lainnya. Mungkin dari si pocong-pocong yang 12 atau 13 lah, kalian hitung sendiri, itu merepresentatifkan tentang dosa-dosa tersebut. Dan di sini Joko Anwar lebih menitik beratkan kepada penyimpangan seksual, di mana tidak semua orang baik, terlihat baik, itu suci ya, tapi mereka memiliki dosa tersembunyi. Seperti halnya Pak Wahyu yang memiliki pesantren, tapi ternyata pesantren tersebut digunakan oleh Pak Wahyu untuk menjadikan hasrat pedofilianya ataupun ya untuk memperkosa si anak-anak santriwan atau santriwati di pesantren dia. Apalagi ya? Ular. Tadi udah sempat kita bahas ular ya. Ular yang ada di poster itu Sajaul al-Aqra. Sajaul al-Aqra itu adalah ular yang sangat buas yang menemani kita di alam kubur. Tapi menurut penjelasan katanya ular tersebut adalah untuk penyiksaan kepada umat yang tidak sholat. Nah, sementara dalam penampakan filmnya sendiri, ular yang muncul di dalam kuburan si Pak Wahyu itu ternyata lebih ke ular tinin. Ular tinin itu sama ya, ular yang menemani kita di alam kubur, tapi dengan penampakan yang kepalanya banyak itu, saya yakin ular tersebut lebih mewakilkan ular tinin di dalam kubur. Joko Anwar juga sangat berhati-hati untuk memvisualisasikan malaikat munkar. Ya, tapi sebelumnya ustazah gitu yang ngomong. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, iman kita bagus, amal kita bagus, kuburan kita tuh luas, terang gitu ya. Terus kita dihampiri malaikat munkar nakir itu dengan wajah yang tampan, bersahaja gitu. Sementara kalau misalnya orang yang amalnya sedikit gitu, dia akan dihampiri oleh malaikat munkar dan nakir itu dengan wajah yang menyeramkan. Dan itulah yang diambil oleh Joko Anwar yang bertaring gitu ya, yang sangat mendebarkan pada akhir cerita si film Siksa Kubur. Selain dari ending explanation, mungkin banyak juga yang ngomong, oh ini ada ini, oh ini ada ini ya, Easter egg gitu. Aku melihat beberapa Easter egg, salah satunya adalah ada majalah Maya, Kiamat di Tanah Jawa. Ya, Kiamat Tanah Jawa kalau misalnya disambungin nama filmnya ada kekeosan di mana orang-orang dapat
rekaman siksa kubur dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya sih lebih apa ya, Easter egg yang biasa saja, karena menampilkan bahwa itu ya yang buat Joko Anwar gitu, karena di Maya itu kan lebih identik ke Pengabdi Setan 2 ya. Lalu ada batu nisan, di situ ada tulisan I Masbet. I Masbet apa gitu? Saya sempat mencari-cari jawaban dengan menganagramkan I Masbet itu. Mungkin saja jawabannya seperti anagramnya si Seahorse, lambang kuda lautnya ketika di Pengabdi Setan 2 yang sangat identik dengan Hera Sose. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Setelah saya kulik-kulik, ternyata I Masbet itu hanya sebuah plesetan dari sebuah nama, yaitu I Basbet. I-nya sendiri adalah Ismail Basbet. Siapa sih Ismail Basbet? Ismail Basbet adalah orang yang juga berada, ataupun orang juga yang membantu Joko Anwar membuat sebuah karya siksa kubur ataupun grave torture pada tahun 2012. Ya, inilah ada hubungannya dengan film siksa kubur, short film dengan siksa kubur yang sekarang kita tonton. Ismail Basbet, ya hubungannya mungkin tokoh yang siapa, anak kecil yang di terowongan itu juga namanya Ismail ya, mungkin itu sebuah pemilihan nama yang akan memberikan penghormatan kepada si Ismail Basbet ini. Lalu selain itu juga hubungan dengan si siksa kubur yang sekarang. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya si pada scene awal itu ada Afrian, kalau nggak salah namanya, pemerannya juga Afrian. Dia adalah pelaku bom bunuh diri setelah mendengar rekaman siksa kubur dari ya entah berantah ya, siksa kubur di mana gitu. Dan ternyata kalau kalian coba nonton lagi nanti si filmnya, terus sebelumnya coba dengerin deh suara ataupun scoring siksa kubur yang ada di grave torture-nya Joko Anwar 2012. Ternyata rekaman tersebut isinya sama dengan yang didengarkan oleh si pelaku bom bunuh diri. Pertanyaannya, apakah ketika si anak kecil yang masuk ke dalam kuburan bapaknya itu terus mendengarkan siksa kubur dan akhirnya meninggal juga, ada orang yang merekam si rekaman tersebut? Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas suara rekamannya adalah sama. Lalu banyak sekali ya yang bilang, oh nggak ada jump scare-nya. Hello, kalau kalian mau nonton jump scare mungkin tonton film yang lain. Di sini filmnya lebih ke film rohani, film religi. Kenapa? Ya lucu aja kalau misalnya nanti Joko Anwar menampakkan jump scare kayak pocong, kayak kuntilanak. Lawong ini ngomongnya juga siksa kubur. Yang di dalam kubur pasti udah mati gitu. Ya ketemu kuntilanak, pocong yang katanya juga udah mati, kan lucu gitu. Halo Cong, gue juga udah mati Cong, nggak takut. Gitu ya. Joko Anwar brilian banget dengan pemilihan scoring yang ya nggak jeledur jeder beng nggak gitu, tapi dia lebih apa ya, lebih gelap gitu, ambience-nya tuh lebih gelap gitu. Ketika kita mendengarkan itu, yang pertama tuh kalau cinta tuh dari mata turun ke hati, kalau scoringnya Joko Anwar itu dari telinga turun ke hati dan langsung nyebar lewat darah. Jadi ketika kita mendengarkan, apalagi kalau misalnya kalian nontonnya di bioskop yang memiliki sebuah alat suara yang bagus, itu kalian bakalan ngegeter lah ya hatinya, dan ya mungkin sepi, merasa sepi sendiri walaupun di bioskop itu banyak. Dan yang lebih kerennya lagi, Joko Anwar sukses membuat ribuan, mungkin jutaan nanti ya, kita lihat ujungnya berapa penonton, jutaan penonton pasti dia beristighfar. Karena apa? Briliannya Joko Anwar, ketika adegan si tanya gimana caranya tobat gitu, ada sebuah kalimat istighfar di mana kalimat tersebut Joko Anwar tuliskan teksnya di layar. Otomatis orang-orang Indonesia yang mungkin biasa nonton, kalau ada teksnya itu teksnya juga dibaca dan dia membaca gitu.
Dan itu sukses buat orang beristighfar dan ingat akan dosanya. Itu aja dari saya. Mungkin kalau misalnya masih banyak lagi teori-teori ataupun ya easter egg yang lain, kita bahas. Dan kalian coba komentar apa aja sih yang kalian dapat setelah nonton film Siksa Kubur karya Joko Anwar dan Come and See Film. Saya Imam Sujono Clan. Sampai jumpa di pembahasan film-film berikutnya. Ciao.